Kembali di Perempuan Bicara, saya langsung ingin juga bertanya kepada Pak Kapolres, Pak Novianto, ini mengenai ke depannya. Sekarang beberapa orang sudah diamankan begitu ya, atau mungkin dilakukan pemeriksaan kepada mereka, ada 11 kalau tidak salah, tadi saya dengar informasi dari Bapak. Apa sih yang dugaan atau mungkin jeratan hukum yang bisa saja dikenakan kepada mereka karena melakukan banyak sekali tadi ya, kekerasan seksual, kemudian mungkin persekusi, kemudian melakukan perekaman tanpa izin, kemudian menyebarkan video dan juga melakukan pengerusakan terhadap kafe tersebut. Silakan Pak. Terhadap peristiwa ini, kita akan membuat menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang memenuhi unsur pidana dari Undang-Undang Kekerasan Seksual. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah Undang-Undang Pornografi dengan Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga, kita juga akan cari yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut dari aspek Undang-Undang KUHP, khususnya pasal 170 atau pengerusakan. Jadi nanti akan kita bagi 3, penyidikannya akan kita bagi 3, kita akan pilah satu persatu mana di antara saksi dan tersangka nanti yang memenuhi unsur di antara 3 bagian ranah undang-undang yang kita terapkan. Oke Pak, berarti ancaman hukumannya untuk masing-masing 3 bagian itu seperti apa Pak? Tunggu sebentar, kalau kami belum spesifik melihat unsur pasal berapa tersangka ini dapat dijerat, namun kami pastikan mereka semua dapat ditahan. Ya, pastinya ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi kita pastikan mereka semua bisa dapat ditahan. Oke, berarti bisa terkena pasal berlapis ya Pak ya? Masing-masing pasal tadi 5 tahun minimal, mungkin di atas 5 tahun maksimal. Nah, ada yang dia terpenuhi unsur di kekerasan seksualnya saja, ada yang dia juga masuk di kekerasan seksual, masuk juga di pornografi dan ITE, ada juga yang dia masuk di 3 aspek tadi, sampai dengan pengerusakan pun dia masuk juga, ada juga. Jadi juga ada juga yang hanya 1, ada 2, ada yang 1, ada yang 3, macam-macam. Tergantung nanti hasil dari pemeriksaan dan pemenuhan unsur pasal. Oke, saya mau ke Buci. Cukup terima kasih Pak Novianto. Dari penjelasan Pak Kapolres tadi cukup lega nggak tuh mendengar tadi ada 3 bagian tuntutan hukuman yang nggak bisa begitu. Zat pidana. Nggak bisa begitu ya Mbak. Karena kalau tadi dikatakan ada 3 bagian, yang mana yang dibagi-bagi? Ya, tergantung perannya masing-masing. Nah itu, tapi di sini kan hukuman dan pasal bisa diberlakukan kalau udah ketahuan modus dan motifnya. Ini belum ketemu. Modus dan motifnya itu belum ketemu Mbak. Nah jadi si Kapolres tadi itu kan hanya sekedar memberikan pendapat. Baru dugaan ya? Berdugaan, karena ini belum ketemu. Artinya apa modusnya, apa motifnya, itu yang harus kita temukan dulu gitu loh. Nah kalau tadi misalnya modusnya tadi karena benci, mungkin ada cinta ditolak, si cewek tadi yang umur 19 tadi gitu kan. Nah dia melakukan perbuatan itu si cowok tadi, ya kan beda lagi hukumnya. Nggak bisa dia memperlakukan itu. Yeah. Tapi semuanya itu adalah tentang Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Okay. Nah tetapi dari modus-modus yang tadi, modus dan motif itu berbeda-beda. Kalau saya masih penasaran dikatakan tadi belum ketemu si pelakunya itu. Nah nggak mungkin. Karena pelaku itu pasti berada di suatu komunitas. Komunitas itu pasti sudah bisa diketahui oleh pihak kepolisian. Yang keras, yang santai, itu ketahuan. Saya kasih hak jawab ya oleh Pak Kapolres, silakan Pak bisa menanggapi Ibu Ci barusan. Yang mungkin masih penasaran, sepertinya pelaku itu ada sebenarnya, begitu. Dan sudah terjerat begitu. Bagaimana Pak? Silakan. Begini Mbak, Bu mohon izin. Jadi di antara 11 saksi itu, kami sudah menduga ada tersangka di dalam. Tentunya untuk menjadikan seorang itu tersangka, kami harus juga memenuhi unsur pasal sesuai dengan peristiwa dan fakta yang ada di lapangan. Dan ini harus hati-hati. Artinya kita harus ada namanya asas proporsional dalam penerapan pasal. Sehingga orang itu benar-benar dapat kita pidana
sesuai dengan perbuatannya yang terjadi pada peristiwa pidana tersebut. Jadi kami memang sudah menduga, sudah ada beberapa nama di antara 11 orang itu, namun kami harus hati-hati menerapkan unsur pasalnya. Dia akan diterapkan di pasal yang mana? Apakah dia kena undang-undang kekerasan dalam kekerasan seksual? Apakah dia kena di undang-undang ITE dan pornografi? Atau dia malah ketiga-tiga? Nah, ini kita harus benar-benar hati-hati, dan kita juga harus benar-benar mensinkronkan antara perbuatan dengan saksi-saksi yang ada di TKP yang memberikan keterangan tentang keterlibatan dan peran dari si pelaku tersebut. Jadi insya Allah Ibu, besok kita akan umumkan, insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan, besok kita akan umumkan tersangka-tersangkanya siapa saja, sesuai dengan perannya masing-masing, sesuai dengan unsur pasal dan pasal yang dijerat kepada yang bersangkutan. Mohon doanya ya Bu. Oke, Pak Kapolres, apakah mereka yang berperan melakukan pembiaran karena berada di TKP tapi melakukan pembiaran juga masuk dalam bagian itu? Kita lihat isi pasal, klausul pasalnya. Kalau memang ada dalam pasal melihat tapi tidak melaporkan atau melihat tapi tidak mencegah, itu kita akan kenakan. Ya siapapun itu yang ada di TKP tentunya harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Kalaupun memang diatur dalam undang-undang yang ada. Kalau memang tidak diatur dalam undang-undang, ya mohon maaf, kita juga harus proporsional bahwa mereka juga tidak dapat bertanggung jawab terhadap pidana. Oke, baik Pak, masih sangat berharap besar untuk pengumumannya di besok hari ya. Ini menjadi jawaban dan nanti kita lihat bagaimana pasti ketegasan sangat serius dari kepolisian. Kita sangat perhatian Pak dengan kasus ini karena ini jauh sekali dari pusat kota begitu ya. Saya yakin butuh sekali dengan perhatian ini. Kita akan sambung lagi Perempuan Bicara sesaat lagi.